Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Oktopurnama. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang elektrokimia, terutama terkait elektroplating logam CU yang dilapisi dengan Ag. Mari langsung kita masuk ke dalam materinya. Nah, perlu kita ketahui bahwa definisi dari elektrokimia merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara energi listrik dengan perubahan kimia, dengan energi listrik sebagai hasil dari perubahan kimia atau juga sebaliknya. Nah, dalam industri, elektrokimia menjadi salah satu cabang ilmu yang sangat krusial karena perannya yang sangat luas dalam berbagai aplikasinya, seperti adanya sel voltaik menjadi cikal bakal adanya baterai, kemudian sel elektrolisis yang menjadi prinsip dasar proses ekstraksi dan permurnian logam. Kemudian elektrokimia juga menjadi dasar proses korosi serta juga digunakan pada berbagai metode pengujian metalografi, seperti contohnya etsa elektrolitik. Kemudian juga adanya elektroplating yang menggunakan prinsip elektrolisis. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui peran elektroplating menggunakan Ag atau silver ya. Jadi pelapisan logam perak itu punya berbagai peran yang penting dalam industri karena sifat-sifatnya yang unik. Beberapa peran utama dari pelapisan logam perak di berbagai industri itu termasuk yang pertama industri elektronik, karena silver itu punya sifat konduktif yang baik sehingga terkadang dijadikan komponen listrik seperti kontak listrik ataupun sirkuit cetak. Kemudian juga dijadikan pelapis perhiasan dan aksesoris karena silver punya nilai estetika dan kilauan seperti cincin, kalung, gelang, dan lain-lain. Kemudian juga pada industri kesehatan dan industri kemasan makanan, silver juga digunakan karena punya sifat antimikroba. Contoh produknya itu ada peralatan medis seperti alat operasi, jarum suntik, dan alat steril. Kemudian juga pada industri kemasan itu seperti wadah kemasan makanan yang dilapisi dengan Ag. Kemudian juga industri sensor dan elektrokimia karena silver itu juga punya konduktivitas yang baik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu pada industri perlindungan korosi seperti perlindungan pada piring tembaga ataupun sendok tembaga, karena kita tahu pada deret vota Ag itu posisinya sulit teroksidasi sehingga sulit mengalami korupsi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam mekanisme elektroplating tembaga dengan perak. Nah, jadi ini adalah diagram awal dari proses elektroplating logam Cu menggunakan logam Ag dengan prinsip elektrolisis. Nah, pada proses ini menjadi anodanya adalah Ag atau silver, sedangkan katodanya adalah Cu itu tembaga. Kemudian di sini kita menggunakan elektrolit AgNO3. Mari kita langsung masuk ke dalam prosesnya. Nah, pertama-tama elektrolit itu akan terurai ya. Elektrolit AgNO3 terurai menjadi Ag+ dan NO3-. Nah, setelah itu pada anodanya logam Ag itu akan teroksidasi menjadi Ag+ dan elektron. Nah, elektronnya pertama Ag-nya ya, Ag-nya akan terlarut ke dalam elektrolit AgNO3, sedangkan elektronnya akan mengalir dari terminator positif ke negatif. Tadi maksud saya Ag+-nya ya, bukan Ag-nya ya. Ag+-nya akan terlarut ke dalam elektrolitnya. Selanjutnya bisa kita lihat pada layar bahwa elektron hasil dari oksidasi dari Ag akan mengalir dari anoda ke katoda Cu. Seperti bisa kita lihat pada layar, proses pengaliran itu dari terminator positif ke terminator negatif. Nah, selanjutnya saat semakin banyak terjadinya oksidasi pada anoda, Ag+ yang larut ke dalam elektrolit juga semakin bertambah. Akibatnya Ag+ itu menumpuk pada elektrolit karena tidak ada lagi pasangan bebas yang tersisa. Sehingga lama-kelamaan melalui elektrolit, Ag ini akan berpasangan, mencari pasangan ke daerah katoda. Lalu di daerah katoda, Ag+ ini akan menerima satu buah elektron yang dari hasil aliran listrik dari terminator positif ke negatif, sehingga Ag+ akan menerima sebuah elektron dan tereduksi menjadi logam Ag yang menempel pada dinding Cu. Nah, proses ini akan terus-menerus terjadi hingga seluruh logam Ag pada anoda terkikis dan pindah melapisi dinding Cu pada katoda. Maka jadilah produk hasil penyepuhan logam Cu menggunakan Ag. Perlu teman-teman ketahui bahwa proses ini perlu aliran listrik agar proses reaksi redoks ya dapat terjadi, karena seperti kita tahu bahwa sifat dari elektrolisis ini adalah tidak spontan ya, butuh listrik.
Selanjutnya adalah faktor-faktor yang memengaruhi dari electroplating ini. Yang pertama ada rapat arus. Rapat arus itu penting karena akan mempengaruhi ketebalan, kehalusan, dan kekuatan lapisan logam yang didepositkan. Kontrol rapat arus juga membantu menghindari pengendapan logam yang tidak merata atau terlalu tebal. Rapat arus yang rendah itu menghasilkan pelapisan yang tidak merata, sedangkan rapat arus yang tinggi dapat menyebabkan lapisan logam yang kasar dan tidak diinginkan. Maka dari itu kita memerlukan rapat arus yang sesuai kebutuhan, yang seimbang intinya. Kemudian yang kedua ada suhu dari elektrolitnya. Peningkatan suhu itu juga dapat meningkatkan laju reaksi kimia dalam elektrolit, memungkinkan deposisi logam yang lebih cepat. Namun suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan masalah seperti kehilangan air larutan, perubahan konsentrasi atau perubahan sifat kimia larutan. Maka dari itu dibutuhkanlah suhu yang tepat untuk membantu dalam mengatur viskositas larutan elektrolit yang dapat mempengaruhi seberapa baik logam dapat terendapkan secara merata di permukaan katoda. Kemudian yang ketiga itu ada konsentrasi dari elektrolit. Konsentrasi elektrolit itu khususnya konsentrasi ion logam dalam larutan memengaruhi laju deposisi logam pada katoda. Konsentrasi yang tepat memastikan jumlah yang memadai dari ion logam yang tersedia untuk pelapisan yang merata dan berkualitas. Konsentrasi yang terlalu tinggi bisa menyebabkan masalah seperti kristalisasi yang tidak merata dalam lapisan logam. Kemudian yang keempat ada permukaan substrat. Keberhasilan pelapisan logam sangat dipengaruhi oleh kualitas permukaan substrat, yaitu bahan yang akan dilapisi. Dalam hal ini adalah CU. Permukaan CU harus bersih dari kotoran, oksida atau minyak yang dapat mengganggu adhesi lapisan logam. Kalau permukaannya kotor, maka presentasi keberhasilan lapisan akan menurun karena kehadiran pengotor akan sangat mengganggu. Kemudian juga ada waktu dan durasi proses. Kita perlu waktu yang tepat untuk memastikan deposisi logam yang cukup mencapai ketebalan yang diinginkan tanpa kelebihan atau kekurangan yang signifikan. Pemantauan waktu proses dan kontrol yang baik sangat diperlukan untuk hasil yang konsisten. Kemudian yang terakhir yaitu ada jarak anoda ke katoda. Jarak yang terlalu dekat atau terlalu jauh antara anoda dan katoda dapat memengaruhi distribusi arus listrik dan distribusi ion logam dalam larutan elektrolit. Jarak yang optimal juga membantu memastikan distribusi arus yang merata di seluruh permukaan katoda dan menghasilkan lapisan logam yang merata. Selanjutnya terdapat hubungan antara elektrolisis dengan hukum Faraday. Ya, jadi pada hukum Faraday 1 mengatur tentang jumlah endapan pada elektroda. Dalam hal ini adalah katoda. Berbanding lurus dengan muatan listrik yang mengalir pada sel elektrolisis. Dengan kata lain, semakin besar muatan listrik yang melalui sel, maka semakin besar pula massa zat yang dihasilkan atau terdeposit pada elektroda. Hubungan tersebut dituangkan ke dalam sebuah persamaan yang bisa kita lihat pada layar. Nah, selanjutnya ada juga hukum Faraday 2 yang berbunyi massa zat yang dihasilkan dalam suatu elektroda yang muncul selama elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen dari zat tersebut. Hal tersebut bisa kita lihat pada persamaan yang tertera pada slide. Nah, fungsi dari hukum Faraday kedua ini adalah untuk menggambarkan hubungan antara muatan listrik, massa zat yang diendapkan, massa molar zat tersebut, dan jumlah elektron yang terlibat dalam proses elektrolisis. Hal ini penting untuk menentukan jumlah zat yang dihasilkan atau terdeposit selama elektrolisis berdasarkan arus listrik yang digunakan. Baik, ini berikut adalah ringkasan dari materi yang sudah kita bahas atau summary-nya, yaitu yang pertama, 1. Elektrokimia adalah cabang ilmu yang sangat krusial di bidang industri karena membicarakan hubungan antara energi kimia dan listrik. Kedua, salah satu penerapan elektrokimia yang paling penting adalah elektroplating yang menggunakan mekanisme elektrolisis. Yang ketiga, elektroplating menggunakan logam Ag yang sangat diminati industri terutama untuk perlindungan anti korosi, antimikroba, serta perhiasan yang berkilau. Kemudian keempat, elektroplating Cu menggunakan logam Ag itu menggunakan prinsip elektrolisis yang mana anodanya berperan sebagai tempat oksidasi, yaitu oksidasi logam Ag, yaitu Ag menjadi Ag plus dan juga elektron. Kemudian pada katoda itu terjadi tempat reduksi dari logam Ag, yaitu Ag plus ditambah elektron menjadi Ag, di mana pada Ag ini menjadi tempat pelapisan dari katoda Cu. Kemudian di sini terdapat elektrolit AgNO3 yang berperan untuk sebagai penghantar ion Ag plus untuk bergerak dari anoda ke katoda. Kemudian hal-hal yang memengaruhi elektroplating adalah rapat arus, suhu, konsentrasi elektrolit, permukaan substrat, waktu, serta jarak antara anoda ke katoda. Terakhir, hukum Faraday 1, Faraday 2 mengatur proses perhitungan endapan pada elektroda katoda.
Selanjutnya berikut adalah referensi yang saya gunakan terhadap tugas berikut ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.